Selamat pagi, selamat siang, selamat sore maupun selamat malam bagi Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih yang menyaksikan tayangan ini. Senang sekali saya Philip Manurung bisa menyapa Bapak Ibu di dalam kanal YouTube Paradosis. Kanal yang didesain untuk menyajikan seri pembelajaran Alkitab secara eksposisional, disusun berurutan satu pasal satu minggu, dari kitab Kejadian sampai nanti kalau Tuhan merestui kita bisa sampai di kitab Wahyu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih yang baru mengikuti akan kanal YouTube ini, yang baru subscribe, yang baru menonton untuk pertama kalinya, perlu saya beritahukan bahwa Paradosis memiliki ciri khas, yaitu kita mau menggumulkan Alkitab mendekati bahasa aslinya. Karena saya percaya, dan Bapak Ibu yang telah mengikuti pembelajaran ini selama berminggu-minggu mungkin telah merasakan manfaatnya. Kita telah mendapati banyak kebenaran-kebenaran Alkitab yang indah yang selama ini mungkin tersembunyi dari pengamatan kita. Bila kita memiliki sedikit pengetahuan mengenai bahasa asli dari Alkitab ini. Dan karena kita sedang berada di dalam pembahasan kitab Kejadian, maka kita perlu untuk memahami sedikit tentang bahasa Ibrani. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, saya menyajikan di dalam setiap pembahasan paradosis terjemahan Alkitab saya sendiri. Bukan untuk membuat kita meninggalkan Alkitab yang sering kita baca sehari-hari, tetapi supaya kita dapat melihat akan kebenaran-kebenaran yang tersembunyi itu. Dan tujuan akhirnya, saudara-saudaraku, kenapa saya membuat kanal YouTube ini adalah supaya kita semakin mengerti, mengenal akan Tuhan Allah yang kita sembah. Kita mengenal pribadinya, mengenal ketetapannya, mengenal kesukaannya, mengenal jalan pikiran rencana keselamatannya yang telah Dia singkapkan melalui firman-Nya Alkitab bagi kita. Itulah yang menjadi tujuan akhir saya, tidak lain, tidak lebih. Dan saudara-saudaraku, kita minggu lalu telah membahas kitab Kejadian pasal yang keempat. Kita telah menyaksikan kejatuhan manusia yang pertama di pasal yang ketiga. Dan manusia-manusia yang pertama, Adam dan Hawa, itu diusir dari taman di Eden. Lalu pasal yang keempat menunjukkan duka cita yang lebih besar, di mana kita menyaksikan kematian pembunuhan manusia yang pertama, dan kita melihat retaknya, hancurnya persaudaraan di antara dua kakak beradik. Dan di pasal yang kelima ini, saudara-saudaraku, kita akan menyaksikan sebuah silsilah. Kita diajak untuk memahami silsilah. Sebenarnya di pasal yang kemarin, pasal yang keempat, kita telah diberikan sedikit cuplikan mengenai silsilah, yaitu dari keturunan Kain. Dan pada pasal ini kita juga akan melihat keturunan Adam, tetapi dari sisi Set, anak Adam yang satunya lagi. Jadi saudara-saudaraku, sebelum kita menggumulkan Alkitab, sebagaimana biasanya, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa Surgawi yang telah menyatakan dirinya melalui Kristus Yesus dan melalui Roh Kudus yang menyingkapkan kami kepada seluruh kebenaran, pada hari ini kami kembali mendatangi Engkau karena kami percaya bahwa kami tidak dapat menggumuli akan firman-Mu kecuali Engkau sendiri yang memimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus. Tolonglah kami di tengah-tengah seluruh keterbatasan kami dan bahkan seluruh situasi yang saat ini sangat tidak menyenangkan dan bahkan tidak kondusif untuk pertumbuhan kerohanian, tetapi Engkau Tuhan yang terus memelihara, menyirami akan setiap tanaman untuk bisa memberikan hasil sebagaimana yang Engkau kehendaki. Pimpinlah kami Tuhan, Engkau yang melintasi ruang dan waktu, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita akan melihat kepada kitab Kejadian pasal yang kelima. Apakah Anda pernah diberikan suatu silsilah? Tidak semua dari kebudayaan di Indonesia yang mempunyai suatu kebiasaan melestarikan silsilah keturunan keluarga. Ada yang disebut istilahnya pohon silsilah. Pada waktu saya SMP atau SD, saya pernah disodorkan oleh mama saya
2 lembar kertas folio yang panjang itu, dan di situ termuat silsilah dengan semua nama, ya, dari sejak Raja Manurung istilahnya sampai kepada saya. Dan kalau dihitung saya adalah keturunan ke-18. Saya tidak tahu apakah itu akan berpengaruh apa-apa bagi kehidupan saya, saudara-saudaraku, tetapi menarik sekali dan indah sekali rasanya kalau bisa melihat silsilah. Itu membuat kita semakin mengerti dari mana kita berasal. Dan secara rohani kita bisa juga bersyukur kepada Tuhan bagaimana Tuhan memelihara akan garis keturunan, sehingga pada keturunan yang kesekian atau pada cabang keturunan yang mana Tuhan berkenan untuk melimpahkan, menyatakan keselamatan kepada orang tersebut. Dan pada pasal yang kelima ini kita akan menyaksikan sebuah silsilah. Jadi silsilah itu juga sudah dikenal di dalam kebudayaan Israel ribuan tahun yang lampau. Mari kita melihat langsung, saudara-saudaraku, terjemahan Alkitab yang telah saya susun, dan inilah dia dari ayat yang pertama pasal yang kelima. Dikatakan sebagai berikut. Inilah kitab silsilah Adam. Di dalam bahasa aslinya itu disebut Sefer Toldot. Sefer Toldot, kitab silsilah. Kata silsilah itu sendiri, saudara-saudaraku, Toldot, kita telah menemukan berkali-kali di dalam kitab Kejadian. Pada Kejadian pasal yang kedua ayat keempat, di situ kita telah menemukan bahwa dikatakan inilah riwayat, ya, inilah silsilah daripada penciptaan. Lalu nanti di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat ke-9 juga berlanjut kepada silsilah daripada Nuh. Dan begitu nanti juga kita menemukan ada silsilah dari Sem, silsilah daripada Abraham. Tetapi di dalam Kejadian pasal yang kelima ayat 1 ini secara khusus kita diberikan istilah Sefer Toldot, kitab silsilah. Yang menarik ya saudara-saudaraku, kita menemukan istilah kitab. Kitab dalam pengertian kitab berarti buku, yaitu lembar kertas demi kertas yang ditumpuk. Tetapi kalau kita melihat dan menyadari pada waktu Musa menuliskan kitab Kejadian ini, belum ada teknologi yang disebut sebagai buku sebagaimana yang kita pahami. Tetapi lebih banyak mereka menggunakan itu adalah gulungan-gulungan perkamen yang ditulis di atas papirus, ya, yang dikeringkan atau kulit binatang, dan itu berbentuk gulungan, scroll. Maka ketika dikatakan kitab silsilah, kita mempunyai suatu bayangan bahwa Musa menyisikan suatu gulungan yang khusus yang memuat silsilah manusia-manusia yang pertama. Dan itu menerangkan bagaimana garis keturunan Adam melalui Set. Kalau kita perhatikan minggu lalu, saudara-saudaraku, kita telah juga belajar silsilah daripada Kain, dan Alkitab tidak melanjutkan lebih daripada setelah Lamekh diceritakan dengan segala situasinya. Tetapi sekarang saudara-saudaraku, kita akan menyaksikan suatu silsilah yang lebih panjang. Bahkan nanti daripada silsilah ini kita bisa melihat seberapa lama sejarah manusia telah berlalu semenjak Adam. Dan selanjutnya, kalimat selanjutnya dikatakan pada hari Allah menciptakan manusia, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Ayat 1 sampai dengan kedua sebenarnya saudara-saudaraku ini hendak mengulangi atau merangkum apa yang telah kita baca dari sejak Kejadian pasal 1. Ayat kedua, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini sama seperti apa yang kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan manusia dan laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dan kita menemukan kalimat selanjutnya, ia memberkati mereka. Barak, memberkati. Dan memanggil nama mereka, yaitu manusia, diberikan nama istilah Adam. Adam berarti manusia. Pada hari mereka diciptakan. Saudara-saudaraku, beberapa kali Tuhan Allah telah memberkati.
di sepanjang pembacaan kita. Dan kalau kita melihat saudara-saudaraku, kata memberkati ini tidak banyak dipakai di dalam kitab Kejadian. Tidak semua ternyata Tuhan berkati. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 22, setelah Allah menciptakan binatang-binatang laut dan burung-burung di udara yang besar maupun yang kecil, dikatakan Allah memberkati mereka. Itu pada hari yang kelima. Tetapi tidak dikatakan demikian ketika Allah misalnya menciptakan tumbuh-tumbuhan. Juga tidak dikatakan Allah memberkati setelah Allah menciptakan binatang-binatang darat. Lalu Allah juga memberkati setelah Allah menciptakan manusia. Lalu kemudian Allah memberkati pada hari yang ketujuh. Ketika Allah beristirahat, Allah memberkati. Dan mungkin ini bisa menggugah penyelidikan kita lebih lanjut. Kenapa sepertinya Tuhan Allah memberkati pada momen-momen yang khusus? Tidak semua ternyata Dia berkati. Bagaimana pendapat Anda? Saya masih menggumulkan akan hal ini. Dan mungkin Bapak Ibu bisa menuangkan pemikiran saudara-saudara di dalam kolom komentar. Saudara-saudaraku, ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga. Dari ayat inilah kita melihat pola silsilah itu. Hiduplah Adam 130 tahun, dan ia melahirkan anak menurut rupa dan gambarnya, dan dipanggillah namanya Set. Kata yang dipakai adalah yalad, yaitu melahirkan. Di bagian-bagian Alkitab yang lain, kata yalad juga bisa dipakai ketika seorang wanita, seorang ibu melahirkan, yalad. Tetapi di sini kita melihat Alkitab menekankan bahwa yang laki-laki yang melahirkan. Mungkin ya kita menganggapnya aneh, laki-laki kok melahirkan. Tetapi begitulah bahasanya untuk menekankan garis keturunan patrilineal. Sang ayah, sang laki-laki itu yang menjadi sumber bagi anaknya. Saudara-saudaraku, pada ayat yang pertama, Musa mengingatkan kembali rangkuman penciptaan manusia, yaitu manusia pertama diciptakan menurut rupa Allah. Nah, sekarang di dalam ayat yang ketiga, dikatakan bahwa manusia pertama itu yang diciptakan menurut rupa Allah, artinya dia yang mewarisi rupa Allah. Dia yang sekarang juga mewariskan rupa itu kepada anaknya, kepada keturunannya. Jadi gambar Allah itu terus diwariskan kepada keturunan-keturunan Adam selanjutnya. Nah, ini membuat kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa manusia masih merupakan gambar Allah. Gambar Allah itu tidak pernah hilang daripada manusia. Tetapi setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia memiliki gambar Allah yang cacat, yang korup, yang rusak. Dan khusus mengenai Adam, kita melihat Adam telah hidup 130 tahun dan kemudian melahirkan Set. Kita tahu bahwa sebelumnya sudah ada Kain dan Habel. Habel telah mati, Kain telah melarikan diri menjadi pengembara entah di mana. Ayat 4. Terjadilah hari-hari Adam setelah ia melahirkan Set 800 tahun. Dan ia melahirkan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Terjadilah semua hari Adam yang ia hidupi 930 tahun dan matilah ia. Hiduplah Set 105 tahun dan ia melahirkan Enos. Dan hiduplah Set setelah ia melahirkan Enos 807 tahun. Dan ia melahirkan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Terjadilah semua hari Set yang ia hidupi 912 tahun dan matilah ia. 9. Hiduplah Enos 90 tahun dan ia melahirkan Kenan. Dan hiduplah Enos setelah melahirkan Kenan 815 tahun. Dan ia melahirkan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Terjadilah semua hari Enos 905 tahun dan matilah ia. Hiduplah Kenan 70 tahun
dan ia melahirkan Mahalalel. Dan hiduplah Kenan setelah memperanakan Mahalalel 840 tahun, dan ia melahirkan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Terjadilah semua hari Kenan 910 tahun, dan matilah ia. Hiduplah Mahalalel 65 tahun, dan ia melahirkan Yared. Dan hiduplah Mahalalel setelah melahirkan Yared 830 tahun. Dan ia melahirkan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Terjadilah semua hari Mahalalel 895 tahun. Dan matilah ia. Hiduplah Yared 162 tahun, dan ia melahirkan Henokh. Dan hiduplah Yared setelah melahirkan Henokh 800 tahun, dan ia melahirkan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Terjadilah semua hari Yared 962 tahun, dan matilah ia. Hiduplah Henokh 65 tahun, dan ia melahirkan Metusalah. Dan berjalanlah Henokh dengan Allah setelah ia melahirkan Metusalah 300 tahun lagi. Dan ia melahirkan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Terjadilah semua hari Henokh 365 tahun. Berjalanlah Henokh dengan Allah, dan ia tidak ada lagi, sebab Allah mengambil dia. Hiduplah Metusalah 187 tahun, dan ia melahirkan Lamekh. Dan hiduplah Metusalah setelah melahirkan Lamekh 782 tahun, dan ia melahirkan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Terjadilah semua hari Metusalah 969 tahun, dan matilah ia. Hiduplah Lamekh 182 tahun, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia memanggil namanya Nuh. Katanya, ini akan menghibur kita dari pekerjaan kita dan kesakitan tangan kita dari tanah yang telah dikutuk Yahweh. Dan hiduplah Lamekh setelah melahirkan Nuh 595 tahun, dan ia melahirkan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Terjadilah semua hari Lamekh 777 tahun, dan matilah ia. Ayat 32, terjadilah usia Nuh 500 tahun, dan Nuh melahirkan Sem, Ham, dan Yafet. Ya, jadi saudara-saudaraku, biasanya bagian ini cukup membosankan untuk dibaca begitu ya. Dan biasanya kita cuma lalukan begitu saja. Tetapi sekarang adalah waktu yang tepat bagi kita untuk menggali rahasia, remes di dalam bahasa Ibraninya, rahasia yang sebenarnya mau disingkapkan di dalam Kejadian pasal yang kelima ini. Nah, kalau kita melihat saudara-saudaraku dari ayat 3 sampai dengan 31 itu, ada pola yang kita lihat sebagai berikut. X mempunyai anak pertama atau anak tertentu pada usia sekian. Lalu dikatakan berikutnya, X memiliki anak-anak laki-laki dan perempuan. Lalu terakhir dikatakan X mati. Jadi kalau kita lihat saudara-saudaraku, pola daripada silsilah di pasal kelima ini adalah penekanan pada firman Tuhan. Maksud saya, kita melihat penekanan pada penggenapan janji dan kutuk. Janji Allah telah diberikan ketika dia selesai menciptakan manusia pertama di dalam Kejadian 1 ayat 28. Dia memberkati mereka dan supaya mereka bertambah banyak memenuhi bumi melalui keturunan-keturunannya. Dan itu tergenapi sekarang. Itu masih berlangsung sekarang sekalipun manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan kita juga melihat dari pola itu penggenapan atas kutuk. Sebagaimana yang Tuhan sudah peringatkan kepada manusia pertama di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17, kamu pasti akan mati.
Meskipun orang-orang yang kita baca ini memiliki usia mendekati 1000 tahun, 1 milenia, tetapi pasti ada akhirnya. Pasti mereka mati secara jasmani. Ibarat kalau kita bisa membayangkan ada sebuah ilustrasi bahwa sejak manusia pertama itu memakan buah terlarang, itu seperti kipas angin yang dipencet tombol off-nya. Ketika dimatikan, dipencet tombol off-nya, itu sudah dikatakan mati. Tetapi kita melihat baling-baling itu masih berputar, masih ada sisa tenaga. Seperti itulah kira-kira yang terjadi. Manusia pasti akan mati, tetapi Tuhan masih memberikan sedikit sisa supaya mereka itu bisa hidup sampai usia terakhir sekian. Jadi itu yang bisa kita lihat. Dan kalau kita melihat pola dari silsilah di dalam pasal kelima ini, seperti saya sudah katakan, juga kita telah diberikan sedikit cuplikan silsilah sebelumnya pada pasal yang keempat. Yang saya maksud adalah Kejadian pasal yang keempat dari ayat yang ke-17. Dikatakan pada waktu itu, dan Kain mengenal istrinya, dan mengandunglah ia, dan dilahirkannya Henokh. Nah, jangan keliru Bapak Ibu ya, nama Henokh di sini tidak sama dengan Henokh yang tadi kita baca di pasal yang kelima. Namanya saja yang sama. Dan terjadilah ia membangun sebuah kota, dan dipanggilnyalah nama kota itu dengan nama anaknya Henokh. Dilahirkanlah bagi Henokh Irad, dan Irad melahirkan Mehuyael, dan Mehuyael melahirkan Metusael, dan Metusael melahirkan Lamekh. Ayat 19, diambil Lameklah bagi dirinya 2 istri, nama yang satu Ada, dan nama yang kedua Zila. Dan Ada melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa yang tinggal di kemah dan yang beternak, dan nama saudaranya Jubal, dialah yang menjadi bapa semua yang menyandang harpa dan suling. Dan Zila, ia juga melahirkan Tubal Kain yang mengasah semua tukang tembaga dan tukang besi, dan saudari Kain dan saudari Tubal Kain Naamah. Kalau kita melihat pola daripada silsilah yang dibacakan dari garis keturunan Kain, apa yang kita lihat saudara-saudaraku? Polanya adalah seperti ini. X mempunyai anak, ada kota yang dibangun, ada keahlian-keahlian tertentu, profesi-profesi tertentu dari keturunan X. Jadi kalau kita melihat penekanannya beda sekali. Yang ditekankan dari silsilah Kain adalah pada manusianya, adalah pada keahlian maupun pencapaian-pencapaian manusianya. Dan bahkan kalau kita melihat cerita tentang Lamekh, kita juga melihat penekanan pada kejahatannya. Tetapi pada Kejadian pasal yang kelima, silsilah dari garis keturunan Set, kita melihat penekanannya pada penggenapan firman Tuhan. Dan apalagi saudara-saudaraku yang kita bisa lihat daripada pasal yang kelima. Nah, saudara-saudaraku, kita bisa menemukan sumber yang baik di internet, dan saya melihat ada sebuah skema yang baik, dan ini sekarang saya perlihatkan skema dari apa yang telah kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang kelima. Ini adalah skema mengenai rentang usia masa hidup manusia-manusia pertama, dan berikut irisan perpotongan dari garis-garis keturunan masing-masing. Apa yang bisa kita lihat saudara-saudaraku? Yang pertama, bahwa Kejadian pasal yang kelima ini memuat kronologi sejarah daripada manusia pertama selama 1500 tahun yang pertama. Jadi Alkitab kalau kita selidiki menurut tahunnya, kita bisa hitung saudara-saudaraku, dari semenjak Adam itu sampai nanti Nuh itu kurang lebih 1500 tahun. Asal mula manusia yang pertama, Adam, itu kurang lebih 4000 tahun sebelum Masehi. Atau kurang lebih 6000 tahun yang lalu. Lalu apa yang kita lihat daripada skema yang didasarkan pada kitab Kejadian pasal yang kelima ini? Leluhur manusia yang pertama, usia harapan hidup daripada manusia-manusia yang pertama, sebelum air bah,
itu tidak banyak berubah. Rata-rata kita melihat panjang usia manusia itu bisa mencapai 900 tahun. Tetapi nanti setelah air bah turun, kita melihat sangat drastis penurunannya. Manusia hanya mencapai seratusan tahun. Apalagi yang kita lihat saudara-saudaraku, bahwa manusia yang terkategori paling pendek usianya itu adalah Henokh. Dan Henokh adalah ayah atau orang tua daripada Metusalah. Metusalah itu adalah manusia yang diyakini tertua yang pernah hidup di dunia. Dan yang menariknya saudara-saudaraku, bahwa pada satu titik, orang yang tertua dalam sejarah manusia, dia meninggal lebih dahulu daripada ayahnya. Karena apa? Karena ayahnya yaitu Henokh tidak pernah mati. Dia dikatakan diambil oleh Allah. Nah, mari kita berbicara sedikit mengenai Henokh ya, dan ini menarik sekali karena bukan kebetulan Henokh merupakan keturunan yang ketujuh. 7 melambangkan kesempurnaan. Henokh keturunan yang ketujuh dari Adam. Dan usianya di muka bumi mencapai 365 tahun. Apakah itu merupakan suatu kebetulan karena sekarang kita memiliki di dalam kalender kita 1 tahun 365 hari. Dan yang menarik seperti saya katakan bahwa Henokh itu diambil oleh Tuhan. Dia dikatakan tidak berada di muka bumi ini lagi. Ya, sebagaimana yang dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-24. Berjalanlah Henokh dengan Allah. Kata berjalan, halak itu seringkali juga bisa diartikan sebagai hidup. Ya, hidup bergaul, hidup berjalan dengan Allah. Henokh berjalan bersama Allah dan ia tidak ada lagi sebab Allah mengambil lakah dia. Beberapa orang membayangkan bahwa Henokh itu terangkat ke surga seperti Yesus. Alkitab tidak memberikan deskripsi seperti itu. Tetapi Allah mengambil dia. Dan nama Henokh juga tercantum di dalam daftar dari pahlawan atau teladan iman. Seperti yang kita temukan di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal 11 ayat 5 dikatakan karena iman Henokh terangkat. Di dalam bahasa asli sebenarnya itu translated ya. Bisa berarti dipindahkan. Tetapi yang menarik adalah saudara-saudaraku bahwa alasan akan perpindahan dimensi daripada Henokh ini adalah karena ia beriman. Di bagian Alkitab yang lain dikatakan bahwa Henokh telah menerima suatu nubuatan, suatu penglihatan. Makanya dia memberikan kesaksian bahwa dia telah melihat akan kedatangan sang anak Allah, kedatangan sang anak manusia beserta dengan pasukan malaikatnya. Dan ia percaya dan ia beriman. Dan oleh karena itu Allah memberikan suatu hak istimewa di mana dia tidak mengalami kematian. Apalagi saudara-saudaraku yang bisa kita lihat daripada skema yang didasarkan pada Kejadian pasal yang ke-5 ini. Kita melihat bahwa Adam masih hidup sampai dia melihat keturunannya yang ke-8. Adam berusia atau tutup usia 930 tahun. Dan kalau tadi kita melihat Henokh sebagai yang paling pendek usianya, maka berikutnya yang paling panjang usianya yang tercatat di dalam sejarah itu Metusalah 969 tahun. Ya, angka cantik. Kalau kita menghitung benar-benar saudara-saudaraku dan menyesuaikannya dengan tahun ketika air bah itu dijatuhkan ke muka bumi, maka kita akan melihat bahwa Metusalah meninggal atau wafat pada tahun yang sama di mana air bah dijatuhkan. Dan ini mengandung suatu berita atau misteri yang indah sekali. Saudara-saudaraku, kita pernah beberapa kali menyelidiki makna, arti daripada sebuah nama. Dan nama Metusalah berasal dari dua kata, mut dan salah.
Mut artinya mati, salah artinya mengirim atau mengutus. Sehingga kalau diterjemahkan secara bebas, Metusala itu berarti kematiannya akan mengirim sesuatu. Kematiannya akan membawa sesuatu. Nah, kalau kita mengingat bahwa ayahnya Metusala yang memberi nama dia Metusala adalah Henokh. Henokh orang yang hidup bergaul dengan Allah. Maka orang-orang akan bertanya, Bapak Henokh, kenapa kau kasih nama anakmu seperti itu? Apa artinya? Membawa apa? Dan orang-orang yang hidup sembari anak ini semakin besar, ya, mereka akan khawatir kalau anak ini mati. Karena katanya kalau dia mati akan membawa sesuatu dan itu mengandung konotasi malapetaka atau bencana. Ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Dan orang-orang ketika anak ini mereka lihat demam berkepanjangan, kalau dia anak ini sakit, orang-orang akan ketakutan. Kalau anak ini batuk-batuk begitu, kalau anak ini jatuh, orang-orang langsung akan ketakutan. Karena kematiannya akan membawa sesuatu, akan mengirimkan sesuatu. Dan ternyata betul. Pada tahun yang sama, Metusalah wafat, turunlah air bah seperti ketetapan Tuhan. Dan di sini yang menjadi keindahannya yang kita lihat, saudara-saudara. Bukan kebetulan Metusala adalah orang yang paling lanjut usia. Maka itu berarti Allah telah memberikan sebuah waktu untuk manusia bertobat. Bahkan Allah memberikan suatu waktu untuk manusia merenungkan akan nubuatan melalui nama Metusala. Hampir 1000 tahun lamanya. Betapa panjangnya sabarnya Tuhan Allah mengaruniakan usia yang terpanjang kepada Metusala sebagai momen supaya manusia itu diberikan kesempatan untuk bertobat. Dan kita melihat selanjutnya Lamekh yang menjadi ayah daripada Nuh. Nama Nuh diberikan karena mempunyai arti sebagaimana yang tadi kita sudah baca. Lamekh memberikan nama kepada anaknya Nuh, ayat 29, katanya, ini akan menghibur kita. Nama Nuh itu bisa berarti penghiburan, ya, kalau berasal dari kata naham. Bisa juga berarti istirahat, rest, kalau berasal daripada Noah. Jadi, sepertinya Lamekh memiliki suatu bayangan atau dia telah diberikan hikmat bahwa anaknya ini akan menggenapi janji Tuhan yang telah diberikannya di dalam Kejadian pasal 3:15. Anda masih ingat bahwa keturunan daripada wanita itu akan memulihkan segala sesuatu. Keturunan daripada wanita itu akan meremukkan kepala ular. Lamekh mengira anaknya inilah yang akan menjadi penentunya. Dia meyakini bahwa dengan kelahiran Lamekh maka umat manusia akan dipulihkan, mendapatkan penghiburan, akan mendapatkan istirahat, tidak lagi menjalani kutuk sebagaimana yang mereka telah jalani selama ribuan tahun. Tetapi kalau kita nanti melihat, saudara-saudaraku, sejarahnya Nuh setelah keluar daripada bahtera itu, dia berdosa. Memang sebelum datangnya air bah dikatakan Nuh hidup bergaul dengan Tuhan, sama seperti Henokh. Nuh orang yang saleh, tetapi setelah keluar dari bahtera itu ternyata dia juga bisa jatuh ke dalam dosa. Jadi dia bukan penggenapan daripada janji Tuhan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Dan mari kita perhatikan seksama bahwa di dalam Kejadian pasal 5 ini setidaknya kita menemukan ada 10 nama, ya. Ada Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henokh, Metusalah, Lamekh, dan Nuh. Ada 10 nama. Dan masing-masing memiliki arti. Saudara-saudara bisa melakukan penyelidikan sendiri di internet atau ada aplikasi bernama Bible Hub. Itu Anda bisa selidiki nama-nama dalam bahasa aslinya apa artinya, dan ada sumber-sumber yang lain lagi.
dan setelah saya meramu semuanya, saudara-saudaraku, saya menemukan ada kebenaran mengenai arti daripada nama masing-masing. Dan beginilah arti daripada 10 nama itu. Adam artinya manusia, ya kita sudah tahu. Set artinya ditetapkan, itu telah kita baca di dalam Kejadian pasal yang keempat kemarin. Enos itu berarti mortal atau fana. Kenan itu bisa berarti sarang, nest, atau kediaman. Mahalalel, the praise of God, pujian atau yang terpuji dari Allah. Yared artinya turun. Henoch bisa berarti train, melatih, bisa berarti mengajar. Metusalah, tadi sudah kita singgung, artinya kematian yang akan mengirimkan sesuatu, kematian yang akan membawa. Lamech berarti orang yang lemah atau yang tertindas. Nuh berarti istirahat atau penghiburan. Jadi kalau kita mengkombinasikan nama ini sesuai dengan urutannya, kita seolah-olah mendapatkan suatu berita, sebuah kalimat yang mengungkapkan sebuah rahasia. Dari 10 keturunan 10 manusia yang pertama, kita menemukan arti seperti ini. Manusia ditetapkan sebagai kediaman yang fana. Hidupnya akan sementara. Tetapi pujian atau yang terpuji dari Allah akan turun ke dunia untuk melatih, untuk mengajar mereka, mengajar kebenaran. Dan kematiannya akan membawa kepada yang lemah, yang tertindas itu sebuah istirahat atau penghiburan yang kekal. Dengan kata lain, saudara-saudaraku, ini merupakan berita Injil. Bahwa memang keadaannya manusia yang telah jatuh ke dalam dosa ditetapkan hidupnya akan sementara dan bahkan akan mati, terpisah daripada Allah. Tetapi the praise yang terpuji dari Allah, anak Allah itu akan turun dan dia akan mengajarkan kebenaran dan bahkan kematiannya akan membawa kelepasan, penghiburan, keselamatan bagi umat manusia. Terkandung di dalam 10 nama dari silsilah manusia-manusia yang pertama adalah berita Injil. Demikianlah Allah begitu ingin menyingkapkan akan rencananya kepada manusia. Kita telah menyaksikan sampai dengan pasal yang sekarang, bahwa Allah beberapa kali telah menyingkapkan rahasia keselamatannya. Kita telah melihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 15, bahwa Allah telah menyatakan berita Injil, rencananya untuk menyelamatkan manusia. Kita telah melihat juga bahkan gambarannya di dalam Kejadian pasal ketiga, bagaimana dia menyembelih binatang untuk membuat pakaian, untuk menutupi keberdosaan manusia. Dan sekarang kita juga melihat di dalam silsilah nama-nama yang diberikan kepada manusia-manusia pertama tentang berita Injil, bahwa dia di masa depan akan mengutus anaknya untuk mati, memberikan kelepasan, penghiburan, istirahat kekal kepada manusia yang telah berdosa. Saudara-saudaraku, begitulah Tuhan Allah kita. Bukan hanya dia memiliki rencana, bukan hanya dia telah menyusun rencananya sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa telah terjadi, tetapi dia juga berkenan menyingkapkan rencananya. Dia tidak menyembunyikan apa-apa, saudara-saudaraku. Dia menyingkapkannya supaya kita bisa mengerti betapa dia sangat mengasihi kita. Kalau kita diberikan terus-menerus penyingkapan demi penyingkapan akan kasihnya ini, mengapa kita tidak meresponinya? Mengapa kita tidak menerima berita itu? Mengapa kita tidak datang kepadanya dan mengakui dan menerima dia sebagai juru selamat kita? Yesus Kristus adalah penggenapan daripada seluruh janji yang telah diberikan Allah di dalam kitab Kejadian ini.
dan bahkan melalui nama-nama orang-orang yang kita baca di dalam pasal yang kelima. Saudara-saudaraku, sampai sedemikian jauh yang bisa kita bahas, yang bisa kita gali daripada Kejadian pasal 5, dan kita akan bertemu selanjutnya di pasal yang ke-6 pada sesi selanjutnya. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pembahasan pergumulan akan pasal yang kelima yang mungkin singkat pada kali ini. Tetapi kami sekali lagi diingatkan, disingkapkan akan betapa besar kasih-Mu kepada umat manusia yang sekalipun telah jatuh ke dalam dosa, tetapi Engkau tidak henti-hentinya berusaha untuk menolong mereka, dan bahkan Engkau terus-menerus memeteraikan janji demi janji, menyingkapkannya kepada bahkan manusia itu sendiri untuk mengetahui bahwa Engkau siap sedia untuk menyelamatkan manusia. Dan kami umat yang telah ditebus mendapatkan penghiburan kembali dengan membaca dan merenungkan akan pasal yang kelima. Dan bagi beberapa daripada kami yang mungkin belum menerima akan keselamatan itu, belum sampai pada titik di mana mengakui menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus Kristus, berkaryalah. Biarlah Roh Kudus-Mu Engkau utus, Engkau kirim untuk menaungi orang itu. Terima kasih Tuhan. Kami menyelesaikan akan pembahasan kitab Kejadian pasal 5 dan meneruskannya kepada waktu yang Tuhan telah tetapkan kepada kami berikutnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas saudara-saudaraku, dan kiranya Tuhan memberkati dan melindungi saudara.